Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Suhayat Hadiansa di video pembelajaran matematika. Nah, sekarang kita akan melanjutkan aplikasi turunan fungsi trigonometri, yaitu kemonotonan fungsi trigonometri. Kita masuk ke contoh. Nah, yang tadi ya, contohnya itu ini kita tanpa menggunakan grafik ya, kita gunakan turunan fungsi itu sendiri. Misalkan di sini tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi trigonometri, di mana fx sama dengan cos x. Pada intervalnya di sini mungkin kita ketahui ini 0 derajat ya, 0 derajat, 360 derajat. Berarti dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Oke, langkah pertama, tentukan turunan pertamanya dari fungsi fx. Fungsinya yang mana? Ya cos kan? Fungsi dari fx ini kan cos x gitu ya. Jadi, fx sama dengan cos x. Nah, berapa? Fx cos x. Berarti kalau ketika fungsi cos x diturunkan terhadap x, ini hasilnya min sin x. Ya. Nah, setelah itu kita tentukan pembuat nol fungsi f aksen x. Maksudnya kita bikin f aksen x ini sama dengan 0. Ya. Nah, kan tadi kita tahu bahwa f aksen x-nya itu min sin x, berarti kita tulis di sini min sin x sama dengan 0, gitu ya. Ganti ya si f aksen x-nya itu menjadi min sin x. Ya, setelah itu kan di sini ada negatif nih. Biar positif, gimana nih? Ya udah dah, kita kalikan aja kedua ruas dengan apa? Negatif. Ketika kita kalikan, kita kali gitu ya di sini. Kali dengan negatif. Oke. Berarti ini jadi apa? Positif kan sin x. Nah, kalau 0 dikali negatif, ya tetap 0. Nah, seperti itu ya. Sin x sama dengan 0. Nah, sekarang kita tahu bahwa di sini pada interval 0 derajat sampai 360 derajat, berarti kira-kira x-nya itu yang sama dengan 0 ini dalam selang berapa gitu ya. Oke. Oh iya benar. Ya, jadi ketika x-nya itu 0, karena sin x sama dengan 0, berarti sin 0 ini sama dengan 0 gitu ya. Kemudian ketika kita rubah si x-nya itu 180, berarti sin 108 itu ya 0 sama. Begitupun dengan 360. Sin 360 derajat itu sama dengan 0. Nah, di sini kita sudah mempunyai selangnya ya. Titik batas-batasnya lah untuk menentukan selangnya. 0 derajat, 180 derajat, 360 derajat. Nah, setelah itu uji nilai fungsi f aksen x pada garis bilangan. Nah, maksudnya gini kan, tadi kita sudah tahu tuh 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Nah, kita uji di sebelah mana fungsi itu akan naik, gitu kan? Dan fungsi itu akan turun. Oke lah, di sini kita bikin dulu di fungsi apa namanya? Nah, ini. Pada interval atau pada selang 0 derajat sampai 380 derajat. Kita di sini ya uji. Misalkan kita tulis f aksen x-nya itu 30 derajat. Nah, ini dari mana diambilnya? Kan ini kan f aksen x gitu kan. F aksen x dari mana? Dari fungsi ini. Ini. Ya, berarti di sini sin gitu kan 30 derajat.
Berapa sin 30 derajat? Ya ini kan, min 1/2. Oh, benar nggak misalkan dalam selang sin 30 ini bahwa didapatkan 1/2? Nah, kita harus lihat ini. Jangan lihat dari sininya, ya. Karena kan sin X ini setelah hasil dikali negatif, tapi dari sini. Nah, negatif sin X. Ini kan udah dikali negatif ya. Tapi kan ini kan turun dari cos X. Sedangkan kan yang dicarinya itu f aksen X, berarti setelah diturunkan. Ya, berarti ini ada negatifnya. Nah, itu ya, jangan lupa, berarti sin 30 itu kan setengah, ada negatif. Jadi negatif 1/2. Otomatis ya, f aksen itu lebih kecil dari 0. Berarti ini fungsinya tuh turun. Nah, kita misalkan f aksennya ini 270. Nah, 270 kalau sin 270 itu di berapa ya? Ini di kuadran 3 ya. Nah, ketika misalkan dikasih ini sin 270 hasilnya itu 1 dan ini lebih besar dari 0. Berarti ini dinamakan dengan fungsi naik. Oke lah, setelah didapat kita bisa menyimpulkan bahwa syarat f(x) naik itu ketika f aksen itu lebih besar dari 0, gitu ya. Sehingga didapatkan nih f(x) naik pada interval x lebih besar 180 lebih kecil 360. Jadi, sedangkan syarat f(x) turun adalah f aksennya itu lebih kecil dari 0, gitu ya. Sehingga kita dapat x itu lebih besar dari 0 derajat, lebih kecil dari 180. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua, kita punya permasalahan seperti ini. Sama ya, pertanyaannya itu tentukan fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi f(x) sama dengan sin 2x pada interval 0, phi. Di mana phi itu berapa? Ya, benar ya, 180 derajat. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan apa? Benar, kita turunkan saja fungsi f(x)-nya. Di sini f(x)-nya berapa? Sin 2x. Sin 2x ketika kita turunkan menjadi ya sin jadi cos. Ya. Ini ingat sin 2x berarti cos x. Karena ini turunan rantai artinya si 2 ini kita turunkan. 2x diturunkan terhadap x didapat 2. Benar. Jadi hasilnya itu 2 cos 2x turunannya. Nah, sama halnya dengan yang tadi, kita tentukan pembuat nol fungsi f(x)-nya. Ya. Berarti f aksen x ini sama dengan 0. Gitu. Jadi kita buat di sini f aksen x sama dengan 0. Di mana fungsi f aksen x-nya itu 2 cos 2x. Berarti f aksen x sama dengan 2 cos 2x. Kita ganti sekarang. 2 cos 2x sama dengan 0. Nah, untuk memudahkan kita, digimanain ini? 2-nya kita hilangkan aja ya, dengan cara dikali 1/2. Ya, berarti didapatkan cos 2x sama dengan 0. Nah, di sini kita harus perhatikan. Ini cos. Ini hasilnya 0. Kira-kira yang hasilnya 0 biar sama di sininya cos berapa? Benar ya?
cos 90. Karena cos 90 itu 0. Nah, karena di sini batasnya V, berarti bikinlah di sini kita ubah menjadi pi per 2. Ya, cos 2x sama dengan cos pi per 2. Karena kan pi itu 180 dibagi 2, 90. Cos 90, ya ini. Sama aja kan? Nah, setelah ini ada suatu rumus dasar dalam trigonometri. Ketika menemukan cos X sama dengan cos alfa, ini kita bisa tulis seperti ini. Cos X sama dengan cos alfa. Berarti bisa kita tulis X-nya itu sama dengan alfa ditambah N dikali 2 dikali V. Dan bisa saja X sama dengan negatif alfa, ya, negatif alfa ditambah N kali 2 kali V. Alfanya yang mana? Kan ini. Ini dengan alfa. Gitu ya. Kita sekarang rubah. X kan di sini bentuknya jadi X. Berarti kita tulis 2X sama dengan alfanya yang mana? Pi per 2. Ya. Dan kita tulis N dikali 2 dikali V. Nah, hasilnya kita hilangkan 2-nya ini, kedua ruas berarti dikali berapa? 1 per 2. Ya. Berarti ini hasilnya X sama dengan pi per 4 ditambah N dikali V. Nah, untuk membuktikan X-nya berapa, berarti sekarang kita misalkan saja si N-nya itu yang mendekati dah biar gampang. Bikin si N-nya itu sama dengan 0. Ya. Ketika kita misalkan N-nya 0, didapatlah X-nya itu pi per 4. Karena kan 0 dikali pi berarti ya habis. Sisanya pi per 4. Gitu ya. Nah, sekarang kita yang min alfanya belum. Sama aja. 2E sama dengan min alfa. Ya sama aja kan, alfanya ini pi per 2 berarti tinggal kasih tanda negatif pi per 2 ditambah N dikali 2 dikali pi. Ini kan ada 2-nya, sama aja kayak yang tadi, dikali berapa? 1 per 2. Biar dapat X gitu ya maksudnya. Hasilnya X sama dengan negatif pi per 4 ditambah N dikali pi. Nah, selanjutnya. Ini kan udah ya, seperti ini. Nah, misalkan, tadi kan 0 sudah nih. Yang dekat berarti kita misalkan 1. N sama dengan 1. Ketika si N-nya ganti 1, berarti hasilnya 3pi per 4. Kenapa 3pi per 4? Ya kan ketika N-nya 1, ini hasilnya pi. Pi di sini kan sama aja 4. Mohon maaf. 4 per 4. Ini pi. Gitu ya. Berarti kan ini sama aja 1. Berarti negatif 1 per 4 ditambah 4 per 4 hasilnya itu 3pi per 4. Ya. Nah, berarti kita sudah dapat tuh selangnya itu. Titik-titik nanti batas-batas intervalnya itu. Ya. Nah, setelah itu kita ini beri tanda pada garis bilangannya. Ya. Karena kita kan sudah dapat. Tadi kan 0 berarti di sini 0, ada pi per 4, kemudian 3pi per 4 sama pi. Ya, ada 4. Kita masukkan saja. Ini batas-batasnya.
kita bikin seperti ini? Karena kan hasilnya itu menyusun dari 0 sampai pi. Nah, sekarang kita saatnya menguji. Kira-kira di sini berapa ya? Misalkan pi per 6 aja. Si X-nya itu. Nah, kan di sini F aksen X. Nah, F aksennya yang mana? Ini. Bentar. Ini ya. Nah, ini jadi F aksennya. Berarti di sini ketika kita ubah si X-nya di pi per 6 hasilnya itu 1. Kira-kira 1 itu lebih kecil dari 0 atau lebih besar? Lebih besar ya. Berarti, nah ini termasuk salah satu fungsi naik. Nah, selanjutnya dalam selang pi per 4 atau dalam apa namanya? Antara pi per 4 dan 3 pi per 4 itu pi per 2 kita coba. Ya hasilnya itu negatif 2. Negatif 2 itu lebih kecil. Berarti ini fungsinya turun ya. Selanjutnya kita coba. Nah, ketika misalkan 5 pi per 6, sebenarnya ini sembarang aja ya. Antara 3 pi per 4 sampai pi gitu ya. Silahkan saja kalian coba berapapun. Dan di sini saya coba 5 pi per 6 gitu ya. Ini hasilnya 1. 1 itu lebih besar dari 0. Si turunannya gitu ya. Jadi ini fungsinya fungsi naik. Nah, berarti didapatkan syarat f(x) naik itu ketika si turunannya itu, si f aksen x itu lebih besar dari 0. Sehingga didapatkan di sini tuh fungsi f(x) naik pada interval x lebih besar sama dengan 0 lebih kecil pi per 4 atau 3x itu lebih besar dari 3 pi per 4 lebih kecil sama dengan pi. Ini fungsi naiknya. Sedangkan fungsi turunannya x lebih besar dari pi per 4 lebih kecil dari 3 pi per 4. Seperti itu ya. Nah, mungkin itu secara singkatnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan langsung. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.